Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pada tutorial kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat kurikulum vitae atau CV di Canva. Nah, ternyata sangat mudah sekali untuk membuat CV di Canva. Jadi CV ini keperluannya untuk melamar kerja. Nah, sebelum memasuki tutorialnya, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu agar channel ini terus berkembang. Oke, kita lanjut ke tutorialnya. Pertama, buka canva.com. Silahkan ya, kalau ini saya sudah login. Yang belum daftar di Canva, silahkan buat dulu akun Canva. Nanti akan tampilannya seperti ini. Nah, cara buat CV di Canva itu cepat. Jadi di sini ada opsi cari konten, silahkan ketikkan CV. Nah, ini CV kerja. Nah, CV kerja itu namanya adalah resume. Nah, ini ukurannya pun ini udah A4, 21 kali 29,7 cm. Kita klik yang ini. Nah, ini akan banyak CV yang bisa kita gunakan, template-templatenya. Tapi kita buat resume kosong dulu. Nah, kalau buat resume kosong, nanti kita klik di desain, itu biasanya nanti tampilnya juga lebih banyak gitu. Nah, ini ya, ini contohnya. Oke, sekarang kita pilih yang gratis ya, kecuali kalau misalkan kalian itu menggunakan Canva Pro. Nah, di sini ada dua jenis, biasanya ada yang ini full kayak gini. Nih. Nah, ini menurut saya ini yang paling saya rekomendasikan kalau misalkan kalian itu punya pengalaman kerja yang banyak. Jadi bikinnya bisa sampai kedua, skillnya juga banyak dan lain-lainnya. Nah, kalau kalian fresh graduate, silahkan pilih yang agak ini ya, agak eye catching gitu ya, biar orang-orang tuh lebih aware ketika ada CV Anda gitu dimasukkan di tumpukan CV-CV yang lainnya. Tapi kalau misalkan banyak pengalaman, saya lebih suka yang kayak gini. Jadi biar kita bisa menjelaskan di CV ini skill kita secara detail dan pengalaman kita secara detail. Nah, ini sekarang bagaimana untuk fresh graduate? Ini banyak sekali ya CV-nya. Di contoh kita gunakan yang ini deh. Nah, ini menurut saya ini tampilnya simple tapi menarik gitu. Ini hapus saja nih fotonya. Kita tunggu dulu sampai loadingnya selesai ya, karena hapus saja. Nah, di sini kalian sebenarnya tinggal edit-edit aja gitu. Dan tinggal disesuaikan. Misalkan ini ya ganti aja namanya. Kalian fresh graduate, tulis fresh graduate. Kayak gini. Kalau nggak pengalaman nanti ini tinggal hapus. Ini kan tinggal bahasa Indonesia ya. Kalau misalkan mau bahasa Indonesia, kalau bisa bahasa Inggris lebih baik semuanya bahasa Inggris gitu, biar kita tuh kelihatannya lebih ini ya, berpengetahuan gitu ya. Ini profil. Nih kita buatnya pakai bahasa Indonesia dulu aja. Profil, tahu tentang diri ya. Jadi misalkan ini tulis saya adalah seorang lulusan SMA dengan jurusan IPA yang memiliki prestasi cukup baik, prestasi yang baik, dapat bekerja sama dalam tim, kata, jujur, dan pribadi mau belajar ilmu baru. Ini contohnya yang buat fresh graduate. Nah, ini kelihatannya masih ini kecil ya. Kita jadikan 14. Kita ke atasin, pindahin. Ini kita ganti aja warnanya warna hitam. Tetap bagus gitu ya. Tetap profesional tapi tetap eye catching. Jangan terlalu, kalau buat saya sih berwarna banget sih enggak ini ya, enggak terlalu bagus kalau menurut saya gitu. Tapi itu tergantung lagi sama orangnya. Ini saya akan ubah warna hitam semua. Kalian bisa pakai ini.
Ini pengalaman. Misalkan kalian nggak punya pengalaman nih, atau biasanya kalau misalkan lulusan SMK itu punya pengalaman magang, tulis saja pengalaman. Sini, misalkan di ini kalau di restoran, save magang, periodenya gitu ya, periodenya kapan. Ini ganti aja jabatan, periodenya kapan. Nah, ini nanti kalian ini kan pada kecil ya, ininya apa, si huruf-hurufnya. Kalian besar-besarkan gitu biar terbaca, biar jelas. Nah, ini fullin aja. Nah, ini fullnya nanti kayak gini gitu, tetap terbaca gitu. Jangan sampai tulisannya terlalu kecil, karena balik lagi CV itu gunanya ya buat dibaca. Yang sedikit eye catching itu biar aware aja kalau misalkan ini ya, kalian ngelamarnya itu pakai amplop-amplop kayak gitu. Biasanya nanti kalau suka dikumpulin itu suka dilihat yang eye catching itu suka lebih kepilih kayak gitu buat dibaca. Nah, tapi kalau yang zaman sekarang itu jarang sih, karena kebanyakan itu lebih lewat email. Dan kalau misalkan secara langsung pun biasanya udah ketutup sama amplop coklat duluan gitu. Oke, ini bisa juga di ini plus ya. Nah, ini nggak ada, hapus saja. Kalau nggak ada pengalaman, gini aja tulis pengalaman, chef magang, periode, detail kerja nih bisa apa ya, yang dikerjakan gitu ya. Nih kita ungroup dulu. Nah, biasanya ada yang suka ngegroup-grup itu, kita ungroup dulu aja. Ungroup, coba cari tulisan ungroup. Ah, ini nih, pisahkan. Nah, kita pisahkan aja, ini ke atasin. Nah, ini bisa ditarik kan ke bawah kan. Ini periode, ya kan periodenya kapan. Ini aja udah yang dikerjakan, misalkan nomor dikerjakan, chef magang memastikan hasil masakan sesuai standar. Nah, ini kalian tulis secara detail, benar-benar ngedetail banget kayak gitu, karena ini penting buat nantinya HRD tahu dan apakah kalian layak untuk dipanggil atau enggak. Nah, ini education juga nih, education kalian samakan aja ini ya, ukurannya naikin jadi minimal ke 14. Terus ini bahasa, ini pendidikan, baik kan, pendidikan. Nah, ini bahasa, tulis bahasa yang kalian. Nah, kalau bahasa itu biasakan kalau ada skor TOEFL dan lain-lainnya, ya udah masukin aja, misalkan ini bahasa Inggris, Inggris, sini TOEFL score kan berapa, 70 kayak gitu ya, ini contohnya. Nah, kalau nggak punya TOEFL score, maka kalian bisa tambahkan kayak cukup, misalkan tulisannya, penulisan bahasa Inggrisnya baik, speakingnya masih cukup gitu, itu tuliskan kayak gitu. Jangan pakai yang kayak persentase nih. Kalian ini ya, ini contoh ini, kita cari ini. Biasanya banyak orang yang pakai kayak presentase. Oke, bentar ya, kita cari dulu. Nah, ini nih, lihat ini. Kalian lihat di sini, keahlian dia itu ini pakai persentase. Nah, ya, videografi 55%, berdiskusi 50%. Kadang ada yang pakai Microsoft Office saya bisanya 70%. Nah, itu tuh nggak jelas. Karena apa? Karena namanya kalian mengajukan kemampuan itu harus ada yang namanya standar acuannya itu kemana penilaiannya kayak gitu. Ini nggak mungkin ketika kita bilang, oh iya saya bisa nih Microsoft Word itu 70%. Nah, kita tanya sekarang 70% itu standar dari orang lain segimana bisanya? Bisa jadi ternyata, wah 70% itu orang itu berpikirnya berarti udah bisa makro Excel, ternyata kita belum bisa gitu. Jadi
harus ada standar jelas penilaiannya. Makanya lebih baik kalau misalkan nggak ada daripada bikin presentasi kayak gini yang nantinya kita ditanya banyak gitu sama HRD, lebih baik kita tulis cukup atau enggak ada skornya kayak gitu. Karena namanya bahasa skill itu harus ada yang namanya standar acuannya kemana kayak gitu. Kalau misalkan nggak ada, ya udah tulis saja bisa, cukup, mahir ya kayak gitu. Itu cukup tulis saja kayak gitu daripada yang kayak gini. Presentasi ini tuh benar-benar kayak angka gak jelas gitu ya. Dan ini menurut saya ini jelek sebagai suatu yang harus dimasukkan ke CV karena ini balik lagi nggak ada acuan nilai standarnya di mana. Kayak gitu. Nah ini sebagai fresh graduate kita lanjut lagi. Di sini kita tuliskan kalau misalkan masih kosong dan jangan biarkan ini kosong, tulis aja hobi kayak gitu kan. Hobi ini bisa di sini kan kopi aja. Nih tadi kopi ya, kontrol V, kontrol C terus kontrol V ya. Ini bisa misalkan hobi, tulis saja nih hobi. Nah hobi-hobinya tulisnya ya hobi-hobi yang bermanfaat lah, misalkan baca buku ya. Kalau main game saranin jangan lah ya, usah ditulis gitu. Ini kalau ada watermark kayak gini nih di Canva ada watermark, ini hapus aja selama kalian gak pakai Canva Pro, ini hapus. Ini kan bisa juga kan pakai numbering ini, nah kayak gitu. Kalau bahasanya ada banyak ya, kalian bisa bahasa Inggris, bahasa lainnya dan lainnya. Bahasa Spanyol itu baru pakai itu. Kalau enggak gak usah gini aja. Hobi ini kan, hobinya apa misalkan membaca buku, terus lari, olahraga ya, apalagi itu hobi-hobinya tulisin aja, musik gitu tulisin aja kayak gitu. Yang penting ini terisi penuh gitu. Ini alamat juga yang jelas nih yang kayak gini. Yang belakangnya ini mau abu atau misalkan sedikit eye catching di sini warna hijau, ini nggak apa-apa ya. Kalau menurut saya sih ya kalau ini sih nggak berlebihan gitu, yang jelek tuh kalau berlebihan. Nah ini juga kan kita coba ini ke belakang ini misalnya ya, posisi, nah ini nggak bisa mundur, ini kan jelek nih, kurang bagus nih. Kalau ada ini dapat aja tarik ke sini. Nah ini contohnya. Nah ini foto kalian bisa diambil misalkan kalian udah punya foto yang bagus di unggahan. Nah ini unggahan, kalian unggah file aja fotonya yang mana gitu. Nanti dia membuka ini di file apa dan pilih aja gambar yang mana. Nah, ini contohnya ini saya pakai ini deh. Gradual nih, ini bisa nih, ini foto saya bekas nikah kayaknya. Nah, ini bisa pakai tuh kayak gitu. Fotonya jelas. Nah ini foto jelas dan lain-lainnya ini jelas. Ini CV untuk fresh graduate minimal ya kayak gini gitu kan. Jelas. Nanti ini kalian punya website, email, alamat, nomor telepon itu harus jelas. Seperti itu. Sebenarnya kalau foto itu opsional ya. Kalau misalkan kalian punya pengalaman ya nggak usah gitu. Kalau menurut saya sih ini kayak ini bagus banget nih. Kalau misalkan kalian udah punya pengalaman yang banyak, skill set yang banyak, ini nulis kayak gini bagus. Kecuali ininya ya, keahliannya presentasi kayak gini aja. Seperti itu aja. Nah nanti kalian tinggal ini bagikan, unduh. Nah ini print sebagai PDF standar. Kalau mau di print pakai cetak PDF, halamannya ini aja, yang satu aja kan. Nah, ini tulis aja, ini tinggal unduh. Ini kenapa harus kita pakai yang cetak PDF, biar kualitas ketika dicetaknya itu bagus banget. Seperti itu. Nah, nanti kalian tinggal klik unduh. Itu aja tutorial untuk membuat CV. Semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk di subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.